Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman 4 saat semuanya? Semoga sehat-sehat, semoga tetap bersemangat. Yang kurang sehat, semoga Allah sehatkan kembali. Dan yang belum bersemangat, semoga Allah tumbuhkan semangat semuanya. Tapi dari kamunya juga harus mau berubah gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita mau mempelajari bab baru. Yeay, ada di pelajaran 11, bisa kamu buka di buku PAI halaman 109. Nah, hari ini rencananya insya Allah kita akan mempelajari tentang ibadah sholat. Tapi pembahasan ibadah sholat ini lumayan panjang, jadi kita bagi jadi 2 bagian. Nah, ini bagian pertama tentang macam-macam ibadah sholat. Oke, sebelum dilanjut, Ustazah pengen kamu semua ambil buku dulu. Jadi tolong ini di pause dulu bagi yang belum ambil buku tulis dan alat tulisnya, karena kita mau mencatat supaya kamu lebih ingat. Dan nanti catatannya juga difoto ya. Boleh juga pakai warna-warni, jadi biar lebih ceria dan kamu lebih gampang ingatnya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan happy, insya Allah kita lebih ingat dan gak terbebani. Oke, bisa di pause dulu. Sudah diambil kan buku catatannya? Nah, kita mulai ya. Salat sebagai tiang agama, ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, ini syahadat ya maksudnya. Kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah, maksudnya rukun Islam gitu ya. Jadi sholat ini sebagai tiang agama. Lanjut. Nah, sholat itu merupakan penghubung antara hamba dengan Allah. Tahu nggak cara bagaimana kita komunikasi dengan Allah dan kalau Allah komunikasi dengan kita? Jadi kalau kita mau tahu Allah itu ngomong apa sama kita baca Al-Quran, baca tuh artinya. Kecuali emang kamu bisa menerjemahkan langsung ketika membaca Al-Quran, nah kamu gak usah baca terjemahnya. Tetapi kalau kita mau tahu bagaimana Allah itu bicara apa sama kita, coba cek deh di Al-Quran. Itu semuanya perkataan Allah gitu. Al-Quran itu isinya macam-macam, ada cerita, ada hikmah-hikmah, ada hukum gitu. Nah, itu kan kalau kita mau tahu Allah itu bicara apa sama kita. Tapi bagaimana cara kita bicara sama Allah? Nah, kenapa sholat? Karena sholat itu isinya kan berdoa juga kan. Isinya sholat itu doa-doa. Dan cara menyalurkan apa yang ingin kita sampaikan ke Allah itu lewat sholat gitu. Ya, menjadi penghubung antara hamba dengan Allah. Kemudian, sholat adalah ibadah yang diwajibkan atas semua muslim. Jadi sholat itu wajib. Kalau kamu muslim berarti wajib sholat. Dan sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang tadi Ustazah maksud tentang jenis-jenis sholat. Jenis sholat ada yang fardu, wajib, dan sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu yang wajib dikerjakan, dan sholat sunnah itu yang dianjurkan, yang disunahkan, yang dulu Rasulullah melakukan sholat-sholat tersebut, tapi tidak wajib untuk kita. Lanjut. Nah, sholat fardu itu apa sih? Ya tadi, sholat yang wajib dikerjakan setiap muslim. Nah, sholat fardu ini sendiri terbagi menjadi 2 lagi. Oke, siap-siap ya. Udah dipegang catatannya. Nah, fardu yang pertama itu fardu ain. Fardu ain ini kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf. Mukallaf ini apa? Nah, mukallaf ini adalah subjek apa ya? Kalau kamu belajar bahasa Indonesia tuh, subjek itu artinya orangnya, orang yang dibebankan kewajiban. Jadi intinya kewajiban yang diwajibkan kepada orang. Orangnya itu siapa? Ya kita sebagai muslim. Kepada muslim, kita kan kalau muslim dibebankan kewajiban kan, nggak mungkin kita muslim aja tapi nggak menjalankan perintah Allah, terus nggak menjauhi larangan Allah. Nah, ini tuh mukallaf itu maksudnya itu seorang muslim yang dibebankan dengan ketentuan-ketentuan Allah, dengan perkara-perkara syariat gitu. Kalau misalkan nggak ngerti boleh tanya di komen ya.
Jadi fardu ain adalah kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf, kepada kita seorang muslim nih, langsung berkaitan dengan dirinya, langsung berkaitan dengan diri kita, dan tidak boleh ditinggalkan atau dilaksanakan orang lain. Contohnya sholat 5 waktu, kemudian sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini fardu ain untuk laki-laki gitu ya. Nah, bedanya apa dengan fardu kifayah? Kalau fardu kifayah ini kewajiban yang diwajibkan kepada mukallaf, kepada kita, yang tidak langsung berkaitan dengan diri kita. Maksudnya gimana? Jadi fardu kifayah ini sifatnya kepada orang banyak gitu, bukan cuma satu orang. Jadi kewajiban ini menjadi sunnah ketika ada orang lain yang mengerjakannya, ketika ada muslim lain yang mengerjakannya di sekitar kita, maksudnya ya. Nah, tapi kalau misalkan di sekitar kita ini nggak ada yang ngerjain, maka kita wajib mengerjakannya gitu. Kalau misalkan di satu lokasi itu semua muslim tidak mengerjakannya, nggak ada yang mau ngerjain, berarti dosa. Contohnya sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini fardu kifayah. Kalau misalkan udah ada yang sholatin di daerah tersebut, berarti gugur kewajiban kita. Walaupun kalau misalkan kita ikut sholatin, masya Allah pahalanya luar biasa. Nah, tapi kalau misalkan contoh nih ya, ada yang meninggal, tapi di daerah itu nggak ada yang mau sholatin, wah itu semua muslim di daerah tersebut kena dosa gitu. Oke, untuk sholat fardu itu ada 2 tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada lumayan banyak ya teman-teman. Jadi sholat sunnah ini apa? Sholat sunnah ini adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh muslim, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sholat wajib tadi sifatnya wajib, maksudnya memang kita harus mengerjakan. Nah, kalau sholat sunnah ini, ya kalau nggak ngerjain ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi kalau misalkan mengerjakan, masya Allah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ada beragam macamnya. Ada sholat rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, sholat fajar, sholat wudhu, sholat taubat, sholat hajat, sholat tarawih, sholat witir, sholat istisqa, sholat id, dan sholat gerhana. Pas masih ada yang asing terdengarnya, mari kita cek. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sholat rawatib itu apa? Sholat rawatib itu merupakan sholat sunnah 2 rakaat. Ada juga yang lebih yang dikerjakan sebelum atau setelah sholat fardu. Nah, sebenarnya sholat rawatib ini ada yang muakkad sama ghairu muakkad. Muakkad itu sangat dianjurkan, kalau ghairu muakkad ya udah biasa aja, nggak terlalu gitu. Nah, ini kapan aja sholat rawatibnya? Ada sebelum sholat subuh, kemudian sebelum dan setelah sholat zuhur, ada juga sebelum sholat asar, setelah sholat maghrib, kemudian sebelum dan setelah sholat isya. Untuk lebih detailnya tentang yang muakkad sama ghairu muakkad, mungkin nanti kamu akan dipelajari. Nanti mungkin akan kamu pelajari di level-level berikutnya, karena kalau kita bahas semuanya ini akan sangat banyak. Lanjut ya. Yang kedua, sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih. Ini bisa tidak terbatas, yang mana tiap 2 rakaat ditutup dengan salam. Nah, kapan dikerjakannya? Dikerjakannya ketika matahari naik sepenggalah, dan disebut duha yaitu mulai dari waktu setelah matahari meninggi hingga dekat dengan waktu zawal, tergelincirnya matahari ke barat. Jadi mulainya itu ya kayak kita mulai di sekolah tuh, itu udah bisa sholat duha. Kemudian yang ketiga, sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini biasanya dilakukan kalau kamu masuk masjid tuh. Kamu kemarin kelas 3 belum sholat di aula ya? Iya, jadi kalau kita masuk masjid, nanti sebelum duduk itu sholat dulu. Sholat sunnah 2 rakaat. Lanjut. Nah, yang keempat, sholat tahajud. Pasti kamu udah sering denger nih ya. Nah, sholat tahajud ini adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih. Jumlahnya boleh tidak terbatas, dan setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam yang dikerjakan pada waktu malam hari, yaitu setelah sholat isya hingga terbit fajar. Nah, untuk sholat tahajud ini dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu sebelum dilakukan ya. Kemudian sebaiknya dilanjutkan dengan sholat sunnah witir.
Lanjut, sholat fajar ini sebenarnya sholat rawatib juga ya, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh. Bisa nih kamu sebelum sholat subuh, sholat fajar dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu ya. Lanjut, sholat wudhu. Sholat wudhu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan setelah berwudhu. Tapi kayak habis wudhu tuh langsung dikerjain gitu, bukan yang habis wudhu terus kamu main dulu, makan dulu, terus udah kering udah baru sholat. Nggak kayak gitu. Ya habis wudhu langsung sholat aja gitu. Kemudian yang ketujuh adalah sholat taubat. Nah, sholat taubat ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan oleh Rasulullah apabila kita telah melakukan dosa. Nah, untuk waktu mengerjakan sholat taubat ini bisa kapan saja, karena kalau ngelakuin dosa kan juga kapan saja. Astagfirullah. Kemudian untuk sholat taubat ini kita harus berkomitmen dengan diri kita sendiri, berkomitmen juga dengan Allah bahwa kita menghindari dosa untuk saat ini, kemudian menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya. Sholat taubat ini tergantung ya, kan ada yang misalkan habis ngelakuin maksiat yang besar, misalkan ngebunuh orang, terus langsung Allah beri hidayah tuh, terus dia datang ke Allah untuk sholat taubat gitu. Ada juga yang orang emang pengen taubat, walaupun dosanya kecil lama-lama menumpuk, wah itu jadi besar juga ya kan. Jadi sholat taubat ini bisa dilakukan kapan saja. Lanjut, sholat hajat. Sholat hajat ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan karena mempunyai hajat dan memohon kepada Allah untuk mengabulkannya. Hajat ini maksudnya keinginan ya. Bisa apa aja sih, kan keinginan dan kebutuhan manusia itu beda-beda ya. Kayak kita mau ngomong aja kita sama Allah, makanya kita sholat hajat. Lanjut, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini pasti udah tahu lah ya. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya, khusus pada bulan Ramadan. Sholat ini bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi lebih baik dikerjakan secara berjamaah. Yang ke-10, sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah penutup sholat malam yang jumlah rakaatnya ganjil, minimal 1 rakaat dan maksimal 11 rakaat. Boleh dikerjakan di awal, maksudnya di awal ini awal malam ya, pas kamu mau tidur, kayak menutup hari kamu gitu. Kalau misalkan kamu khawatir nggak bangun malam hari, kemudian bisa juga di pertengahan maksudnya, bisa di pertengahan atau di akhir malam jika mau bangun malam. Sholat witir ini bisa dikerjakan langsung 11 rakaat 1 kali salam, ataupun 11 rakaatnya setiap 2 rakaat terus salam, yang terakhirnya 1 rakaat salam, atau 3 rakaat langsung 3 rakaat tuh tanpa tasyahud awal. Tapi nggak mesti 11 rakaat banget ya, ini tuh maksimalnya. Kalau misalkan mau 3 juga boleh. Lanjut, sholat istisqa. Nah, siapa sudah pernah sholat istisqa? Jadi sholat istisqa ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah di lapangan disertai 2 khutbah. Tujuannya untuk apa? Jadi sholat istisqa ini sholat untuk meminta hujan. Jadi kalau misalkan di suatu wilayah mengalami kekeringan, kemarau yang panjang, nah diadakanlah sholat istisqa. Karena yang menurunkan hujan kan Allah, jadi kita mintanya sama Allah. Kemudian yang ke-12 ada sholat id. Nah, kalau sholat id pasti familiar dan sudah pernah ngerjain semuanya kan. Nah, alhamdulillah. Sholat id ini dilakukan di Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi sholat id ini artinya ya sholat hari raya. Kapan waktunya? Yaitu 1 Syawal. Kalau Idul Fitri 1 Syawal setelah bulan Ramadan ya. Dan Idul Adha ini di 10 Zulhijjah. Jadi merupakan sholat sunnah 2 rakaat pada pagi hari, dimulai dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur secara berjamaah di lapangan atau masjid. Yang terakhir, sholat gerhana. Siapa yang sudah pernah sholat gerhana? Nah, sholat gerhana ini dilakukan di tempat-tempat yang terjadi gerhana bulan atau matahari. Apa sih gerhana? Ayo, ada yang tahu kah gerhana? Coba nanti kamu bisa googling ya. Gerhana itu adalah suatu peristiwa alam di mana bumi, bulan, sama matahari itu satu garis.
Jadi ada yang ketutupan gitu karena satu garis. Nah, karena ada yang ketutupan itu nanti dan bentuk ketutupannya itu macam-macam. Nanti kamu bisa googling. Nah, salat gerhana ini ada gerhana bulan disebutnya khusuf pakai kha dan gerhana matahari atau kusuf pakai huruf kaf. Waktu melaksanakannya dimulai dari awal gerhana hingga matahari atau bulan kembali seperti semula. Jadi dia tuh kan ada waktunya gitu. Kalau misalkan gerhana bulan itu bisa beberapa jam, kayak 3 jam gitu bisa. Nah, kalau matahari ya nggak bisa lama-lama. Kalau misalkan lama-lama nanti bahaya. Nah, sholat gerhana ini dilakukan secara berjamaah dengan 2 khutbah setelah sholat. Oke, sudah habis. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang macam-macam sholat ya. Ustazah review sedikit. Untuk sholat itu ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu terbagi menjadi 2 lagi, ada fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu wajib bagi setiap muslim. Kalau misalkan fardu kifayah itu wajib tapi untuk secara berkelompok. Kalau misalkan sudah ada salah satu yang melakukan, berarti muslim yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau misalkan nggak ada yang melakukan, maka dosa semua. Nah, kemudian sholat sunnah. Sholat sunnah itu sholat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Untuk macam-macamnya ada banyak tadi ya. Bisa kamu cek lagi, ada sholat duha, sholat istisqa, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, sholat gerhana, rawatib, dan lain-lain. Oke, silahkan dicatat, dihias-hias, silahkan berkreasi lah pokoknya. Tolong dikumpulkan nanti catatannya, difoto, terus diupload di Google Classroom ya. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.